Kali ini fakta pun sudah mulai bermunculan. Si Joko Wahyudi, teman seangkatan Presiden Joko Widodo, mulai angkat bicara. Dan bahkan kabarnya bahwasanya ijazah dari Joko Wahyudi itu pernah ditawar dari orang yang tidak dikenal sebesar 10 miliar rupiah. Ini sudah mulai membuka atau sebagai gambaran bagi kita semua, ternyata ada orang yang memang mencoba untuk membuat hal ini menjadi gaduh dan seakan-akan ada framing yang besar, framing yang buruk terhadap Presiden Joko Widodo. Joko Wahyudi pemilik ijazah 10 miliar rupiah jadi saksi sidang Bambang Trimulyono. Orang HTI. Nah, kelompok-kelompok yang memang kerjanya mau merusak ini menggunakan kehalusinasian atau sakit setengah sakit pikirannya Bambang Tri ini untuk didampingi menggugat ke pengadilan. Ya, sebagai warga negara Indonesia boleh-boleh saja, apapun boleh dilakukan. Misalnya gugatan Pak Jokowi itu karena dianggap ada perbuatan melawan hukum, itu gugatan perdata, digugat ke pengadilan didampingi oleh pengacara dari ada dalam lingkaran HTI. Jadi maksud gua, kelompoknya itu juga kelompok yang selalu berpikir bagaimana membuat kekacauan negara. Bahkan caranya dengan isu-isu bohong, dengan hoax, dengan sesuatu yang tidak logis. Hebat apapun pengacaranya, sebanyak apapun bukti dan data yang mereka klaim sebagai sebuah kebenaran, itu sama sekali nggak akan pernah mampu untuk mengubah cerita-cerita di masa lalu. Nggak akan pernah bisa untuk mengubah kenyataan yang sudah terjadi dari masa lalu gitu. Karena cerita dari masa lalu ya nggak akan ada yang baru gitu aja gitu. Kecuali ada pintu Doraemon, terus kita kembali ke masa lalu. Mungkin bisa diubah gitu ya, sebagian. Tapi kalau nggak ada pintu Doraemon, ya nggak akan bisa. Maka cerita soal gugatan, soal ijazah palsu Pak Jokowi ke pengadilan, ini sebenarnya mengada-ngada dan menjadi bagian dari permainan keyakinan. Tapi bagi orang-orang kaya Bambang Tri, orang-orang kaya gerombolan HTI, orang-orang kaya Sugi Nur, wajar-wajar saja. Karena memang, apalagi gerombolan HTI, targetnya mau merusak seluruh elemen bangsa ini agar kita tidak percaya pada sistem dan digantikan dengan khilafah. Kalau Bambang Tri barangkali kayak Mr. Bean, orang yang jatuh dari planet mana. Bedanya Mr. Bean menyenangkan, ini memuakkan. Dan di luar itu, kalau mau menunjukkan ijazah aslinya Pak Jokowi ke pengadilan, ini kan ada konsekuensi hukumnya gitu. Kalau Pak Jokowi sudah bermain hukum, maka orang-orang yang menuduh Pak Jokowi itu ijazahnya palsu dan sebagainya, termasuk yang menggugat misalkan, ini kan perlu dikasih pelajaran orang-orang ini, perlu dipenjara semua orang-orang ini yang sudah lebih dulu menuduh dan menganggap bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ini kan kesalahan. Sidang lanjutan kasus penistaan agama dan ujaran kebencian dengan terdakwa Bambang Trimulyono dan Sugi Nur Raharja atau Gus Dur digelar di Pengadilan Negeri Solo. Sidang menghadirkan saksi mantan kepala sekolah SMAN 6 Solo yakni Agung Wijayanto, Kapsek SMAN 6 Solo Munarso dan teman SMA Presiden Joko Widodo yakni Joko Wahyudi. Jaksa Penuntut Umum atau JPU yakni Aprianto Kurniawan mengatakan saksi Agung Wijayanto dan Munarso dihadirkan untuk menjelaskan jika Jokowi pernah bersekolah di SMAN 6 Solo. Dua orang saksi Kapsek tempat Pak Jokowi bersekolah jadi menjelaskan terkait buku induk, legalisir dan segala macam, kata Aprilianto saat ditemui di Detik Jateng di PN Solo. Sementara Joko Wahyudi dihadirkan untuk memberikan keterangan sebagai teman Jokowi saat SMA. Joko Wahyudi sempat membuat heboh usai mengaku ijazahnya pernah ditawar sebesar 10 miliar rupiah oleh orang tak dikenal. Saat disinggung apakah dirinya akan memberikan kesaksian terkait ijazah SMA-nya yang pernah ditawar mahal itu, dia menuturkan akan mengikuti majelis hakim. Kalau itu tidak usah saya sebutkan, pesannya saja sudah saya hapus.
Yang penting ijazahnya saja, substansi hukumannya saja, kata Joko Wahyudi. Majelis Hakim M. Yuli Hadi, Hadi Sunoto, dan Bambang Ernyanto meminta Agung Wijoyanto memberikan kesaksian yang pertama. Pria yang saat ini menjabat sebagai Kapsek SMAN 3 Solo itu memberikan kesaksian terkait ijazah SMA Jokowi. Yang saya ketahui dari YouTube terdakwa ada konten sumpah mubahalah bahwa saya sebagai Kapsek berbohong. Karena yang disampaikan Bambang Tri, saya selaku Kapsek memberikan penjelasan, entah penjelasannya beliau dapat dari mana. Ada yang menyebut nama saya, kata Agung di persidangan. Dia menuturkan keterangan terkait ijazah Presiden Jokowi yang dia berikan berdasarkan dokumen-dokumen yang ada, seperti buku induk dan fotokopi ijazah. Selain itu, keterangan Jokowi pernah bersekolah di SMAN 6 Solo, juga berdasarkan keterangan dari guru dan teman Jokowi. Ia konfirmasi dari beberapa purnakarya dan informasi dari IKA. Kebetulan saya melatih IKA SMAN 6. Ada beberapa bapak ibu yang sekolah bersama dengan beliau. Setiap kegiatan seperti tirakatan dalam rangka ulang tahun sekolah, kami mengundang purnakarya di situ menceritakan sejarah SMAN 6. Kami mendapatkan informasi dari pelaku sejarah, bagaimana beliau mengajar Jokowi dan sebagainya, ujarnya. Untuk diketahui, Bambang Tri dan Gus Nur didakwa melanggar pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2 Jungto, pasal 28 ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Bambang Tri kena pasal tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian pasal 14 ayat 1, ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat.